Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, maaf mengganggu waktunya. Salim dulu, Nak. Dina. Saya Ibu Ratun. Saya wali kelasnya Dina dari sekolahnya Dina. Di sini kami dari sekolah ingin merancang pembelajaran bagi Dina karena Dina memiliki hambatan penglihatan dan pendengaran. Tapi sebelum itu kami ingin mengasesmen Dina lebih lanjut setelah mengidentifikasi Dina. Nah, saya mau nanya, Bu, sejak kapan Dina mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan, Bu? Kalau Dina ini, kalau masalah hambatan pendengarannya sudah dari lahir, Bu. Karena waktu lahir enggak nangis gitu. Ya. Nah, terus kalau penglihatan waktu kecil, waktu dia umur setahun kayaknya, kalau nggak salah, main kayak main pisauan plastik itu, Bu. Nah, terus mungkin disangkanya nggak tajam ya ujungnya. Iya, Bu. Jadi di main-mainkan tuh ke mata. Jadi kemarin tuh sempat keluar darah gitu. Oh, gitu ya, Bu. Terus udah dibawa ke dokter? Udah, makanya kalau kayak lihat di tempat gelap kayak kurang cahaya, Dina ini kurang dapat ngelihat, Bu. Kalau kayak gini nih, kayak ruang terbuka banyak cahayanya masih dapat ngelihat tapi cuma sedikit gitu sisa penglihatannya. Jadi ada sisa penglihatannya, ya, Bu, ya? Enggak buta total gitu. Ya, enggak buta total, ya, Bu. Untuk perkembangan Dina di rumah bagaimana, Bu? Seperti merawat diri, Iya. untuk makan dan lain sebagainya. Kalau masalah merawat diri kayak makan, Ibu ya, sempat kesusahan karena udah dari kecil ya sisa penglihatannya tuh masih maksudnya sisa penglihatannya itu masih sedikit. Terus kalau makan ya kemarin itu masih diajarkan di masalah alat-alatnya dulu, misalnya kayak ini sendok buat makan untuk masukkan ke mulut, terus ini piring buat nanti Dinanya ngambil nasi misalnya ke piring. Nah, jadi dimulai dari situ sih, Bu. Untuk komunikasinya di rumah bagaimana, Bu? Karena mungkin memiliki hambatan pendengaran ya. Karena saya kurang tahu nih tentang bahasa isyarat. Jadi ya masih pakai bahasa isyarat Ibu gitu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, mungkin kalau di sekolah, Bu, diajarkan kan, Bu, ya bahasa isyaratnya kan? Di sekolah kami ajarkan bahasa isyarat, Bu. Karena maaf, Bu, ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Aduh, maaf, Bu, ya. Iya, Bu, di sekolah kami ajarkan untuk bahasa isyaratnya, Bu. Karena kami juga berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat tanpa harus kami tahu. Tuh, seperti itu, Bu, ya. Selanjutnya, Bu, ya, untuk komunikasinya dengan masyarakat, Bu, untuk sosialnya gimana, Bu? Untuk perkembangan sosialnya? Kalau perkembangan sosial, Bu, ya, kalau saya lihat nih di rumah lebih banyak temannya sih yang main ke rumah, jarang dia mau keluar gitu. Mungkin ya karena itu ya mungkin hambatan, jadi kayak sedikit sulit gitu anak temannya buat paham. Jadi ya harus saya kasih tahu juga sedikit sama teman-temannya supaya nyambung aja gitu kalau mainnya gitu, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalau emosinya, Bu? Emosi baik aja sih, Bu, nggak kayak tantrum gitu, nggak pernah sih. Kalau dia marah, kalau misalkan Ibu ya, Ibu nggak bisa memahami maksud dari perkataan Dina, terus Ibu bagaimana menanggapinya? Kan dia bisa kesal tuh, Bu. Kalau misalkan dia mau makan tapi Ibu nggak ngerti, Ibu malah mengambilkan minum. Nah, itu seperti apa, Bu? Nah, itu masih saya pelajari sih. Kadang tuh saya tuh masih nggak paham gitu bagaimana interaksi dia. Tapi udah kayak kalau mau makan sih dia ciri-cirinya mau makan itu biasanya, Bu, ngambil piring. Jadi saya tuh bisa memahami gitu kalau mau makan. Tapi kalau kayak milih lauk tuh kayak biasanya saya punya kayak gambar-gambar binatang-binatang gitu. Benda yang konkret ya, Bu? Iya, benda-benda konkret gitu. Jadi kayak misalnya mau ayam nih, nanti akan ada gambar kayak ayam goreng gitu kan, dia bisa nunjuk mau ini gitu. Nanti mungkin saya bikinkan atau beli gitu, Bu, kalau dia mau gitu. Iya.
Itu benda konkret yang 3 dimensi atau hanya berupa gambar, Bu? Gambar aja sih, enggak 3 dimensi. Tapi dia bisa melihat, Bu, bahwa itu bentuk ayam, bahwa itu bentuk ikan. Kan gitu, tadi kalau masih ada cahaya nih, Bu, kalau cahaya masih banyak gitu, masih bisa ngeliat. Terus gambarnya juga gambar yang warnanya itu warna-warna yang cerah. Ya cerah, jadi kan masih dapat dilihat anak gitu. Sosial emosi, terus bahasanya. Bahasa kan karena hambatan pendengarannya nggak bisa sih komunikasi kayak orang-orangnya masih pakai isyarat lagi sih. Jadi terima kasih Bu atas informasinya. Iya, sama-sama Bu, mohon bantuannya ya Bu ya. Iya Bu, di sekolah. nanti akan kami bantu sebisa kami Bu, sepengetahuan kami Bu. Jadi Bu, informasi yang Ibu berikan ini akan kami analisis dulu Bu di sekolah, baru nanti kami informasikan lagi kepada Ibu mengenai tahap selanjutnya bagaimana ya Bu, atau nanti ada yang kurang akan kami bisa aja dihubungi Bu, nanti saya kembali ya. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Bu. Ya, Dina. Ibu Terima pulang. kasih Din. Salim. Makasih banyak Bu. Iya Bu, saya permisi. Iya. Jadi di sini saya ingin menyebutkan ada beberapa ruang lingkup asesmen untuk anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama yaitu fungsi indera yang masih ada seperti penglihatan, perabaan, penciuman, dan pengecap, pendengaran juga. Setelah itu, yang kedua kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, secara lisan ataupun dengan bahasa isyarat seperti itu. Yang ketiga yaitu keterampilan melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu ADL, activity daily living, seperti makan, minum, atau ke kamar mandi serta ke WC. Setelah itu yang keempat keterampilan orientasi dan mobilitas, seperti untuk berpindah tempat, untuk misalkan dia dari bangun tidur mau ke kamar mandi, seperti mobilitas seperti itu. Setelah itu setelah hasil asesmen dari topik-topik tersebut kemudian diwujudkan dalam program pembelajaran yang biasanya dalam area-area dianggap perlu dalam layanan pendidikan anak dengan hambatan majemuk, seperti area bekerja. Misalkan anak tersebut memiliki hambatan pendengaran dan penglihatan, anak tersebut akan masih bisa untuk bekerja menggunakan sisa indera perabaannya, menggunakan sisa indera yang masih berfungsi, yaitu indera perabaan. Setelah itu yang kedua itu area komunikasi, sama anak tersebut masih bisa melakukan komunikasi dengan cara bahasa isyarat, dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu area bina diri, anak tersebut hanya mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan, tetapi untuk bina dirinya dia masih bisa untuk makan sendiri, dia masih bisa untuk memakai baju sendiri, dia masih bisa, dan lain-lain untuk membina dirinya dia masih bisa melakukannya sendiri setelah kita alihkan fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen acuan norma, yaitu adalah prosedur asesmen kemampuan anak dievaluasi berdasarkan sesuai norma-norma. Yang kedua adalah asesmen acuan kriteria, yaitu memfokuskan apakah anak mampu menunjukkan keterampilan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 3. Asesmen formal, yaitu melibatkan penggunaan tes yang telah distandarisasi. Terus itu 4. Asesmen fungsional adalah cara informal atas pengumpulan informasi seorang anak berdasarkan bagaimana dia berfungsi dalam suatu lingkungan. Kemudian ada asesmen berdasarkan kurikulum, yaitu metode untuk mendapatkan kemampuan anak secara langsung dan berulang kali yang diatur berurutan di kurikulum yang digunakan. Kemudian ada asesmen berdasarkan kemampuan, yaitu memberikan informasi tentang kemampuan anak menganalisa secara kritis, menggunakan pengetahuannya, dan memecahkan masalah dengan kreatif.
Ini kamar mandi sudah. Oh, toilet. Toilet tuh. Toilet dong. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, maaf, Bang Janasin. Saya wali kelasnya Dina di sini. Aduh.